Las Vegas adalah sebuah kota yang penuh dengan hiburan paling megah di dunia. Siapa sangka, di balik Las Vegas ada kehidupan memilukan yang jauh dari kesan mewah yang tersembunyi di bawah kota ini. Di bawah kota Las Vegas, Nevada, dengan deretan lampu menakjubkan yang terkenal dan pejudi-pejudi besar, terdapat terowongan drainase yang dibangun untuk mencegah banjir di kota itu. Namun kini sebagian terowongan pembuangan air itu beralih fungsi menjadi tempat tinggal bagi ratusan tunawisma. Selamat datang di Las Vegas, demikian salah satu papan petunjuk yang menyambut wisatawan dari seluruh Amerika dan bahkan dunia. Kebanyakan orang yang mengunjungi Las Vegas tidak tahu tentang terowongan tersebut. Wisatawan dari seluruh dunia berjalan-jalan di strip, berbelanja, makan, dan berjudi hingga pagi tiba dan malam menjadi pagi dan mereka pergi tanpa pernah mengetahui tentang komunitas orang-orang yang tinggal di terowongan besar tepat di bawah kaki mereka. Banyak penduduk setempat telah mendengar tentang terowongan tersebut, tetapi menyebutkannya kepada server Anda di restoran atau porter yang membawa barang bawaan Anda masih menimbulkan banyak kebingungan. Karena kota paling dekaden di Amerika ini dibangun di gurun yang rawan hujan lebat dan banjir bandang. Las Vegas memiliki labirin terowongan yang rumit totalnya ratusan mil untuk menampung dan mengalihkan air tersebut. Ada pintu masuk ke terowongan ini di seluruh kota, termasuk di samping beberapa resor kasino terbesar dan terpopuler. Terowongan berada di bawah atau melewati Caesars Palace, Rio, Flamingo, dan Orleans. Beberapa terowongan hanya setinggi 4 atau 5 kaki, namun banyak pula yang sangat besar, 15 kaki atau lebih dari atas ke bawah. Seringkali tanda-tanda tersebut lembab dan lembab, tanpa cahaya sama sekali dalam jangka waktu yang lama sangat kontras dengan semua tanda terang yang bersinar sepanjang waktu di atas permukaan tanah. Bagi ratusan orang, terowongan ini adalah rumah mereka. Mereka adalah orang-orang Amerika yang terlupakan, mereka yang tertinggal di negara yang kesenjangannya semakin besar antara yang kaya dan yang miskin. Beberapa di antaranya bersifat sementara, penghuni sementara keluar masuk setiap beberapa minggu. Namun beberapa terowongan telah menjadi komunitas kecil yang tidak dikenal. Tidak ada air bersih, dan satu-satunya listrik berasal dari baterai. Namun masyarakat masih berhasil membangun apartemen-apartemen kecil di dalam saluran air berukuran industri yang berdinding beton. Beberapa telah tinggal di sini selama 1 dekade atau lebih. Setiap terowongan yang ditempati memiliki adat istiadat dan ritualnya sendiri serta pemimpin tidak resmi. Bagi mereka yang ingin bantuan untuk berangkat, ada seorang pria yang rutin turun ke dalam terowongan. Namanya Paul Vautrinot. Dia tahu apa yang dibutuhkan orang-orang di sini karena orang pertama yang dia bantu keluar dari terowongan adalah dirinya sendiri. Dan bahkan bagi mereka yang tidak ingin pergi, atau takut untuk pergi, untuk kembali ke dunia terestrial yang jauh lebih traumatis dan mengerikan daripada apapun yang mereka lihat di sini. Vautrinot tetap membantu. Dia menawarkan makanan, air, baterai, kaos kaki bersih, senter baru. Filosofi pelayanannya sederhana, dia akan membantu mereka yang paling membutuhkan dan menemui mereka dimanapun mereka berada tanpa menghakimi. Bantuan saat ini mungkin berarti bertahan hidup, namun besok atau beberapa tahun dari sekarang, bantuan tersebut mungkin berarti keluar dari kegelapan. Setiap malam, sekitar 200.000 orang Amerika tidur di tempat umum karena mereka tidak punya rumah. Mereka berkumpul di tempat penampungan, mendirikan tenda di dekat I-15 di Salt Lake City, tidur di bawah jembatan di kota-kota seperti Missoula, Montana, atau di ambang pintu gedung perkantoran di Dallas dan New York City. Pandemi ini hanya memperburuk krisis yang semakin meningkat. Namun kami telah menerimanya. Lebih mudah untuk berpaling, mengabaikan masalah. Di Las Vegas, orang-orang ini benar-benar tersembunyi dari pandangan, mereka tidur di bawah kaki kita. Daripada mengalihkan pandangannya atau melupakan orang-orang yang ditinggalkannya, Vautrinot mempunyai kebiasaan untuk kembali ke terowongan setiap beberapa bulan. Hampir semua orang di terowongan hidup dengan semacam kecanduan,
Tetapi banyak juga yang mengumpulkan cukup banyak barang bekas dari atas untuk membuat semacam rumah. Mereka memiliki tempat tidur dengan rangka tempat tidur, meja dengan kursi, pendingin, sepeda, dan pemanggang barbeque, semuanya diambil dari tepi jalan atau tempat sampah. Banyak tempat tidur dan rak buku yang diletakkan di atas panggung buatan sendiri yang berjarak 1 atau 2 kaki dari tanah. Karena ketika air masuk, alirannya cepat dan deras, dan terkadang menyapu semua yang disentuhnya. Tentu saja, terowongan juga bisa berbahaya jika tidak sedang hujan. Ada pisau, senjata, dan orang-orang tidak rasional di setiap lubang. Beberapa orang tidur bersembunyi di dalam pipa beton kecil yang keluar dari terowongan utama. Beberapa warga bersembunyi dari hukum. Ada pula yang bersembunyi dari mucikari. Ada pula yang berasal dari orang tuanya sendiri. Namun di antara penghuni terowongan yang sama, terdapat juga budaya berbagi yang jelas, sebuah anggapan bahwa mereka sering berada dalam situasi ini bersama-sama. Di sini, hidup Anda mungkin bergantung pada tetangga Anda. Tidak banyak orang yang mengetahui terowongan ini lebih baik daripada Vautrinot. Jika perlu, dia bisa melaju melalui labirin penghubung saluran banjir dengan sepeda dalam kegelapan pekat.